Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Nuwasil darsana fi syarhi kashfi syubuhat li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian syarah Kashfi Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bantahan kelima dari syubhat bahwa seorang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin dikafirkan, tidak mungkin menjadi seorang yang murtad. Beliau menjelaskan bahwa Banu Ubaid Al-Qaddah yang bernama Ubaidullah bin Maimun bin Disan, seorang perintis daulah Ubaidiyah yang mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah Fatimiyah atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah binti Ali radhiyallahu anhuma. Para ulama telah mengkafirkan dinasti Ubaidiyah yang mengklaim sebagai Fatimiyah yang telah berkuasa, dijelaskan oleh ahli sejarah, kurang lebih 3 abad, yaitu 280 tahun, kurang lebih demikian. Dan mereka adalah kaum yang memerangi Islam dan juga kaum muslimin yang meruntuhkan daulah Islam. Dan mereka seringkali bersekutu dengan Al-Qaramithah, yang mana mereka adalah kaum Syiah Ar-Rafidah, Al-Ismailiyah, An-Nusairiyah, yang mana paham mereka adalah paham Syiah Ar-Rafidah. Mereka mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka az-zandaqah, zindiq, munafik. Bahkan para ulama mengatakan mereka adalah ahlul ilhad, orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak masuk akal orang yang mengklaim sebagai Bani Hashim, sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata mereka justru memerangi Islam, justru memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi kaum muslimin yang menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada dari khalifah, penguasa dinasti Abbasiyah yang mereka adalah Bani Hashim yang memerangi Islam. Justru mereka, yaitu dinasti Abbasiyah, banyak memerangi orang-orang kafir dan menaklukkan negara-negara kufar. Berbeda dengan dinasti Ubaidiyah yang mengklaim sebagai Fatimiyah, justru memerangi Islam dan juga kaum muslimin. Mereka menguasai wilayah Al-Maghrib, itu bagian utara benua Afrika, Maroko, kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Dan mereka muncul pada abad ketiga Hijriyah, yaitu di penghujung abad ketiga Hijriyah, dan para ulama telah mengkafirkan mereka sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, bahwa di antara ulama ada yang mengatakan, kalau seandainya saya mempunyai 10 anak panah, maka 1 anak panah akan aku arahkan kepada seorang Nasrani yang diperangi, dan sisanya 9 anak panah aku arahkan kepada Bani Ubaid
pada pimpinan dinasti Ubaidiyah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Alhamdulillah, As-Sultan Mahmud bin Zinki adalah seorang pemimpin yang meruntuhkan dinasti Ubaidiyah yang mengklaim sebagai Fatimiyah. Kemudian kita lanjutkan pada bantahan berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina asy-syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam, di sebagian nuskhah wa takdzibir rusuli. Idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina asy-syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani wa inkaril ba'thi wa ghairi dhalika. Fama ma'na al-bab alladhi dzakarahu al-ulama'u fi kulli madhhabin babu hukmil murtaddi wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi thumma dzakaru anwa'an katsiratan kullu naw'in minha yukaffir wa yuhillu damar rajuli wa malahu hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha mithla kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi aw kalimah yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ibi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan bantahannya. Ini bantahan yang ke-6. Maka jawablah, apabila orang-orang kafir terdahulu, musyrikin al-Arab, kufar Quraisy terdahulu, tidaklah mereka kafir melainkan karena mereka telah melakukan kesyirikan dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'an, juga mengingkari hari kebangkitan, dan selain itu dari bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membantah syubhat. Di sana ada pemuja wali-wali yang telah meninggal, salihin yang telah meninggal, dan mengagungkan dengan menyeru nama-nama para wali tersebut dalam berdoa dengan mengatakan bahwa kufar Quraisy itu tidaklah dihukumi kafir kepada Allah Azza wa Jal melainkan karena mereka telah melakukan kesyirikan sekaligus mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Menurut mereka, orang yang tidak mendustakan Rasul dan juga Al-Qur'an itu tidaklah dikafirkan sebagaimana kufar Quraisy. Sehingga kalau ada seorang muslim, dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beriman kepada Rasul, kepada Al-Qur'an, walaupun dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para wali yang telah meninggal, itu tidaklah dihukumi kafir atau murtad dari Islam. Alasannya, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu dihukumi kafir karena mereka di samping berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, juga mereka telah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada beliau, kemudian mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan kami, para pengagung dan pemuja wali-wali yang telah meninggal, yang telah dikubur, tidaklah seperti kufar Quraisy, musyrikin al-Arab terdahulu. Maka kata beliau, fama ma'na al-bab alladhi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhabin babu hukmil murtaddi. Kalau demikian, lalu apa artinya, apa faedahnya, apa fungsinya para ulama di setiap madhab menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bab hukmil murtad, bab tentang hukum orang yang murtad? Gak ada faedahnya. Kalau kekafiran itu ketika seorang kufur, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, dan memadukan perbuatan kufur tersebut dengan mendustakan Rasul dan juga Al-Quran.
Kalau tidak mendustakan Rasul dan juga Al-Quran, maka dia tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dihukumi murtad. Maka kata beliau, apa faedahnya? Para ulama menyebutkan bab hukum orang yang murtad di dalam kitab-kitab fikih di setiap mazhabnya. Perlu kita ketahui bahwa para ulama dalam setiap mazhab itu telah menyebutkan definisi ar-riddah, definisi kemurtadan. Seorang itu dianggap murtad. Secara bahasa, ar-riddah, murtad itu maknanya adalah kembali keluar dari sesuatu atau berpindah dari sesuatu menuju yang lainnya atau kembali kepada asalnya. Ini makna murtad, keluar dari Islam. Sehingga istilah yang disebutkan al-fuqaha ahli fikih, ar-riddah adalah ibarah anir ruju' anil iman. Kemurtadan adalah sebuah ungkapan ketika seorang itu keluar dari keimanan, murtad. Ada yang mengistilahkan kufrun ba'da Islam, kekafiran setelah seorang berislam, atau qat'ul Islam biniyatin au biqauli kufrin au bifi'lin istihza'an au inadan au i'tiqadan, atau seseorang memutus keislamannya dengan niatan, memang dia meniatkan untuk murtad, untuk keluar dari Islam, atau disebabkan ucapan kufur kepada Allah Azza wa Jalla, atau disebabkan perbuatan, baik karena istihza dia melakukannya karena memperolok, mempermainkan agama, atau inadan dia menentang Islam, atau i'tiqadan dia meyakini kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama dalam mazhab Al-Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu wa huwal muslim alladzi yakfur ba'da islamihi. Seorang yang murtad adalah orang yang muslim, harus muslim. Dia sebelumnya muslim, kemudian kafir setelah keislamannya. Nutqan au i'tiqadan au syakkan au fi'lan. Baik karena ucapannya, keyakinan, atau syak karena keraguan, atau karena perbuatan. Dan para ulama menyebutkan ini hal-hal pokok yang seorang bisa dikufurkan, yaitu ucapan kufur, keyakinan kufur, perbuatan kufur, dan syak, keraguan di dalam hati, yang menyebabkan seorang itu murtad atau kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama telah bersepakat tentang kekufuran orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai perantara yang diseru di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, menukilkan ucapan para ulama bahwa barang siapa yang menjadikan selain Allah itu perantara dengan menyeru mereka dalam berdoa, dengan bertawakal kepada selain Allah, kepada orang-orang soleh, kepada para wali yang telah mati, kafara ijma'an, maka menurut ijma' dia telah kafir. Orang ketika berdoa kepada Allah, dia meyakini saya harus menggunakan perantara dalam berdoa dengan menyebutkan wahai wali, wahai Husain, wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah kekafiran, kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa karya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ditetapkan oleh para ulama dalam madhab Al-Hambali. Sebagian para ulama dalam madhab Asy-Syafi'iyah juga menukilkan, dan para ulama dari madhab yang lainnya juga demikian. Kemudian kita lanjutkan
Lalu apa faidahnya? Apa fungsinya? Para ulama dalam setiap mazhab, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah, dan mazhab Hambali, semua menyebutkan dalam kitab fikih mereka bab hukmul murtad, dan ini disebutkan dalam Kitabul Hudud. Dalam kitab Al-Hudud, maka di sana ada bab hukum murtad, yaitu seorang muslim yang kafir setelah keislamannya. Kemudian para ulama menyebutkan di dalam kitab tersebut sekian banyak kekufuran, dan masing-masing jenisnya itu menjadikan seorang kafir, menjadikan darah dan harta seorang itu halal. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha. Para ulama tersebut juga menyebutkan hal-hal yang remeh, yang ringan menurut pelakunya, yaitu kekufuran kepada Allah Azza wa Jal yang dianggap ringan oleh pelakunya, seperti ucapan yang dilontarkan tanpa keyakinan dalam hati, yaitu dia mengucapkan kalimat kufur tanpa meyakininya. Dia mencela Nabi, dia mendustakan Al-Quran, namun dalam hatinya dia tidak meyakini kekufuran tersebut. Au kalimah yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ib, atau ucapan-ucapan kekufuran yang dia sebutkan, dia ucapkan hanya karena al-mazh, ya main-main, wal la'ib, atau senda gurau saja. Ini juga dianggap kekafiran, kekufuran, pelakunya bisa murtad karena hal tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul telah menyebutkan dan menetapkan bahwa seorang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia tidak meyakini di dalam hati, dia hanya sekedar mengucapkan saja, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa para ulama telah sepakat orang yang mengucapkan sebuah ucapan kufur walaupun tidak meyakini di dalam hati, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dan 4 mazhab, yaitu ulama dalam 4 mazhab, telah sepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Quran menyebutkan ijma' atau kesepakatan para ulama tentang bahwa orang yang mengucapkan kalimat kufur sekalipun dia hanya bermain-main ataupun bercanda, maka dia kafir tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Juga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni juga menyebutkan kesepakatan para ulama dalam seluruh mazhab. Dan juga Ibnu Hazm sebagaimana telah berlalu. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa di sana ada pihak-pihak yang telah dianggap kafir oleh para ulama karena mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kufur, meyakini keyakinan kufur, atau dia meragukan sesuatu yang telah diketahui kesepakatannya oleh para ulama. Sebagai contoh misalnya, seorang meragukan tentang keharaman az-zina, perzinahan. Dia meyakini zina ini halal, perzinahan itu halal, sebagaimana keyakinan Nusairiyah
kaum Syiah Ar-Rafidhah, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Atau meyakini bahwa seorang yang berdoa kepada selain Allah, kepada wali yang telah mati, itu halal dalam Islam. Ini juga meruntuhkan pondasi asal la ilaha illallah. Juga kafir kepada Allah Azza wa Jalla sekalipun dia telah mengucapkan 1000 kali kalimat syahadat. Kemudian beliau menegaskan bahwa para ulama dalam setiap mazhab telah menyebutkan dalam kitab mereka tentang hukum orang yang murtad dengan sebuah keyakinan yang kufur, disebabkan perbuatan yang kufur, disebabkan keraguan. Kalau kita perhatikan misalnya dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, di sana ada salah satu kitab yaitu karya Al-Imam At-Tahawi, Syarah Mushkilil Athar, disebutkan di sana. Kemudian dalam mazhab Al-Maliki bisa dilihat kitab At-Tamhid karya Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i itu bisa dilihat kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Al-Imam dalam mazhab Hanbali bisa dilihat kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Kemudian mazhab Az-Zahiriyah juga telah sepakat orang yang mengucapkan ucapan kufur walaupun tidak meyakini di dalam hati, maka dia bisa dikafirkan, seperti disebutkan dalam kitab Al-Muhalla karya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau dia tidak ada kaitannya dengan mazhab-mazhab para ulama, maka bisa dilihat karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu Nail Al-Awtar atau Sail Al-Jarrar. Bahkan para ulama yang mazhabnya sudah ditinggalkan seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sahibut tafsir, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan para ulama yang lain telah menyebutkan tentang hukum orang yang murtad. Lalu siapakah yang berhak mengkafirkan orang-orang yang murtad ini, yang meyakini kekufuran, meyakini bahwa berdoa kepada selain Allah dengan menyebutkan nama-nama wali itu halal, sah di dalam Islam? Yang mengkafirkan adalah hakim yang syar'i, seorang hakim di negara Islam, seorang mufti, ulama yang menjadi mufti, seorang alim ar-rabbani, seorang alim dia paham tentang agama dengan mengkaji keadaan orang yang telah mengucapkan ucapan kufur, perbuatan kufur, keyakinan kufur, atau meragukan sesuatu yang harusnya dia tidak boleh untuk ragu, dan meruntuhkan pondasi Islam jika dia meragukan hal tersebut. Maka ini diserahkan kepada orang yang berwenang. Kita boleh mengkafirkan, menghukumi kafir perbuatannya. Misalnya kita tahu bahwa di sana ada pihak-pihak ketika melakukan ziarah kubur misalnya ke makam-makam sunan, dia menyebutkan nama sunan tersebut, menyebutkan, wahai Sunan Fulan misalnya, berilah saya kemudahan dalam menjalankan bisnis saya misalnya. Ini kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka hulatu sufi, ya, orang-orang sufi yang ekstrim, meyakini menyebutkan wali dengan menyebutkan nama, wahai wali Fulan misalnya, itu adalah bentuk tawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau dibilang kafir, tidak mau perbuatan tawassul menurut anggapan mereka itu dihukumi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itu adalah tawassul sebagaimana tawassulnya kufar Quraisy kaum jahiliyah. Artinya itu adalah kesyirikan yang nyata, sebagaimana dilakukan oleh kufar Quraisy kaum jahiliyah yang telah diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita katakan perbuatan kalian, sekalipun mereka adalah kaum muslimin, adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada selain Allah itu kafir. Tapi Anda jangan vonis secara langsung, Pak, Anda kafir. Ya, pengkafiran individu itu tidak diserahkan kepada setiap orang. Harus dikembalikan kepada seorang yang alim ar-rabbani, seorang yang paham agama, seorang hakim, seorang mufti, seorang ulama. Itu mereka yang mengkafirkan. Kita katakan saja perbuatan Anda itu kafir, dan Allah telah mengkafirkan orang yang melakukan hal-hal tersebut. Allah yang mengkafirkan. Tapi saya tidak bisa memvonis bahwa Anda itu kafir, karena harus dikaji apakah orang tersebut itu mempunyai akal yang sehat atau gila. Orang tersebut terpaksa melakukannya ataukah tidak, jika itu perbuatan-perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tersebut sudah balik ataukah belum misalnya. Sehingga vonis kafir terhadap individu itu harus terpenuhi sekian syarat dan harus terbebaskan dari sekian penghalang-penghalang kekafiran. Jadi antara penghalang itu orang yang kurang akal, atau dia mempunyai syubhat, mempunyai takwil. Ya, kalau orang mempunyai syubhat, kerancuan dalam memahami tauhid, dalam memahami syirik, maka harus iqamatul hujjah. Ya, dijelaskan sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berdakwah. Beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang berdoa kepada Al-Badawi, kepada Abdul Qadir Al-Jailani, orang-orang yang menyembah kuburan wali yang telah mati. Beliau tidak mengkafirkan seketika. Tetapi beliau iqamatul hujjah, menjelaskan bahwa ini adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, dijelaskan bahwa perbuatan mereka itu sama dengan perbuatan kaum musyrikin. Kemudian kalau mereka menentang, setelah dijelaskan iqamatul hujjah itu tegak dan benar iqamatul hujjahnya, maka beliau mengkafirkan. Atau mereka justru melawan dengan mengancam, mengangkat senjata, memerangi dai-dai Islam, maka ini juga beliau kafirkan. Sehingga jihad melawan mereka itu tetap ada sampai hari kiamat, tentunya dengan penguasa muslim, ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dakwah beliau dengan penguasa muslim. Ya, berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau seorang alim rabbani, akan tetapi penguasa saat itu tidak mendukung dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, justru beliau dipenjara. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berdakwah dengan Muhammad bin Saud, Al-Imam Muhammad bin Saud, hingga sampai sekarang kita merasakan daulah al-Islamiyah yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daulah As-Saudiyah dan juga menjaga seluruh negara-negara kaum muslimin dari orang-orang yang akan menghancurkan negara mereka atau merusak Islam di negara-negara mereka. Ya, tentunya mereka adalah kaum Asyiah Ar-Rafidah atau Ikhwanul Muslimin. Ini pembahasan kita di malam hari ini. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bantahan yang ketujuh insyaallah. Nam naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.